Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wila Nurhayati dari SDN Sukamaju 1, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Saat ini saya akan mereview fishbone dari buku yang berjudul Petualang Cilik karya DT B. Nurdin Jakub yang diterbitkan oleh PT Balai Pustaka Persero. Adalah Abu, seorang anak yang tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di kampung. Namun, pada saat setelah ibunya meninggal, ayah tirinya meninggalkan dia sendirian di kampung. Karena itu, Abu memutuskan untuk mencari ayah kandungnya di kota. Di perjalanan, Abu melihat sebuah tas terjatuh dari mobil. Kemudian dia mengambilnya. Namun, ada 6 orang anak yang melihat Abu memegang tas itu. Mereka berusaha merebut tas itu dari Abu. Kemudian Abu lari sekencang-kencangnya karena takut tasnya dirampas oleh 6 anak itu. Dia lari sampai di semak-semak. Dia bersembunyi di sana. Keenam anak itu akhirnya menyerah dan tidak mengejar Abu lagi. Kemudian Abu membuka tas itu. Di dalamnya terlihat berikat-ikat uang. Padahal kalau dihitung itu sekitar 5 juta rupiah. Kemudian Abu mengambilnya selembar uang bernilai 2.500 dan dimasukkan ke dalam kantung celananya. Dia keluar dari semak-semak dan kemudian dia bertemu dengan seorang pengendara pedati yang bernama Pak Adam. Abu menumpang untuk pergi ke kota dengan pedati itu. Pak Adam melihat tas itu sangat bagus. Kemudian setiap di perjalanan dia selalu mengingatkan Abu untuk menyimpan baik-baik tas itu. Abu berburuk sangka kepada Pak Adam. Mungkinkah dia tahu isinya? Mungkinkah dia akan merebut uang tersebut? Karena itu Abu berinisiatif untuk mengeluarkan uang itu dan memindahkan ke dalam karung yang ada di dalam pedati tanpa sepengetahuan Pak Adam. Dan dia pun tertidur sambil memeluk tas itu. Karena perjalanannya yang jauh dan jalannya kurang baik, sehingga ketika Pak Adam melihat Abu yang memeluk tas, dia khawatir tasnya akan terjatuh. Padahal di hati Pak Adam, dia sebenarnya tidak tahu isi uang itu. Dia hanya menginginkan tas itu supaya tidak jatuh karena harganya sangat mahal. Kemudian dia berusaha mengamankannya. Ketika terbangun, Abu kaget, ternyata tasnya hilang. Akhirnya dia yakin bahwa Pak Adam akan mengambil uang itu. Lalu tanpa sepengetahuan Pak Adam, dia akhirnya loncat dari pedati dan mengambil uang dalam karung tersebut. Sesampainya di kota, ternyata ada polisi yang sedang menyelidiki kasus hilangnya tas tersebut. Kemudian rombongan pedati pun dicegatnya, termasuk Pak Adam. Ketika itu di dalam pedati Pak Adam ada tas yang mereka cari. Kemudian Pak Adam dibawalah ke kantor polisi. Namun Pak Adam tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu isinya apa. Ternyata tas itu milik Pak Subakir, seorang pekerja di perusahaan Pak Santoso. Kemudian dia ditanyai dan ditemani oleh Pak Dullah temannya. Sementara Abu pergi ke kota dan di kota dia bertemu dengan ayah tirinya. Ternyata pekerjaan ayah tirinya sebagai pengemis dan pada malam hari dia bekerja sebagai penjudi dan suka mabuk-mabukan. Akhirnya Abu pun kembali lari sampai dia menemukan temannya Pak Adam, yaitu Pak Daud. Dia berkata kepada Abu bahwa Pak Adam ditangkap oleh polisi. Akhirnya Abu datang ke kantor polisi dan menyerahkan uang tersebut. Dan dia berkata bahwa dia sudah mengambil uang sebesar 2.500 rupiah yang dia gunakan untuk belanja makan bersama Pak Adam pada saat perjalanan menuju ke kota. Pada saat itu Pak Subakir ditemani oleh Pak Santoso, juga istri Pak Santoso ada di kantor polisi. Istri Pak Santoso melihat kejujuran Abu, dia tertarik untuk merawat Abu. Kemudian Abu dirawat oleh Pak Santoso dan keluarganya, bahkan dia disekolahkan. Pak Adam awalnya ingin mengangkat Abu, tapi melihat karena Abu disekolahkan oleh Pak Santoso dan melihat perekonomiannya yang tidak mungkin untuk menyekolahkan Abu, akhirnya dia dengan berat hati menyerahkan Abu kepada keluarga Pak Santoso. Nah, hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang lain. Kemudian, jika kita melakukan hal yang baik, maka akan terjadi hal baik pula kepada kita.
Mungkin hanya itu review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.